kepada kuasa hukum Lukas NMB untuk membuktikan izin usaha pertambangan IUP dan izin pertambangan rakyat IPR pada wilayah pertambangan atau WPR yang telah disampaikan umum di media. Meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melaporkan hasil audit penggunaan dana otonomi khusus di seluruh provinsi Papua, kabupaten, kota. Diduga adanya aliran dana korupsi kepada kelompok-kelompok yang selama ini mengganggu Kamtipmas di wilayah Papua. Lukas dan keluarganya kalau mereka betul-betul memiliki tambang boleh, kuasa hukum sampaikan demikian. Tapi tambang yang dimaksud oleh Roy ini, kuasa hukum Lukas NMB ini, ada banyak suku di dalam, ada banyak keterwakilan pemilik hak wilayah yang sampai saat ini tidak tahu ada pengurusan pelengkapan dokumen dan lain-lain, dan tambang itu belum beroperasi. Bahwa terkait dengan klaim adanya tambang emas di Tolikara milik Lukas NMB sebagaimana yang dinyatakan kuasa hukumnya, maka Maki menyatakan tambang emas itu tidak ada. Tidak ada izin apapun yang berkaitan dengan tambang emas ataupun tambang apapun di Mamit Tolikara. Artinya secara hukum itu tidak ada tambang. Nah, bagaimana itu diklaim sebagai sebuah penghasilan yang menjadikan Pak Lukas NMB kaya raya? Tambangnya aja secara hukum tidak ada. Apalagi kalau katanya masih diurus dokumennya, itu berarti tidak menghasilkan apapun selama ini atau belum menghasilkan serupiah pun. Jadi kalau toh Pak Lukas NMB kaya raya itu dapat dipastikan secara hukum asalnya bukan dari tambang emas di kampungnya atau di Tolikara. Maki sebut Lukas NMB bohong soal punya tambang emas. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Maki menuding Gubernur Papua Lukas NMB bohong soal tambang emas. Maki menyatakan Lukas NMB tidak punya tambang emas di Mamit Tolikara. Hoax, kata Koordinator Maki Boyamin Saiman lewat keterangan tertulis Jumat 30 September 2022. Boyamin mengatakan tidak ada tambang emas di Mamit Tolikara. Dia mengatakan telah menelusuri situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Investasi. Hasilnya, kata dia, tidak ditemukan ada izin tambang emas di kampung halaman Lukas NMB tersebut. Menurut Boyamin, dengan tidak ditemukannya izin-izin tersebut maka bisa dipastikan tidak ada penambangan legal di Mamit Tolikara. Dia mengatakan jika ada penambangan di sana, maka tambang itu ilegal dan melanggar Undang-Undang Minerba. Boyamin mengatakan di Papua hanya ada 3 perusahaan yang beroperasi di sektor tambang emas. Pertama adalah PT Trident Global Garmindo di Nabire dan Dogiyai. Lalu PT Iriana Mutiara Edinburgh di Pegunungan Bintang dan PT Freeport Indonesia di Mimika serta Pinai. Maki mempertanyakan asal kekayaan Lukas NMB yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura. Songsong 2024. Ada Ridwan Kamil dan Ganjar di posisi puncak. Kandidat pemimpin bangsa pada suksesi Pilpres 2024 mengerucut pada nama Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Berdasar hasil survei Poltreking yang digelar 1-7 Agustus 2022, elektabilitas Ridwan Kamil teratas untuk posisi Cawapres, sementara Ganjar Pranowo Capres terkuat. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda AR, menjelaskan survei Poltreking dilakukan secara nasional pada 1-7 Agustus 2022 menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei 1.220 responden dengan margin of error lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei elektabilitas Cawapres Pilpres 2024, nama Ridwan Kamil kokoh di posisi puncak. Dari jajaran 10 nama, ada 4 Cawapres terkuat yang dipilih di publik. Meliputi Ridwan Kamil 12,6%, Sandiaga Salahuddin Uno 11,9%, Agus Harimurti Yudhoyono 11,7%, dan Erick Thohir 10,8%. Sementara 4 cawapres berdasarkan partai politik yang jadi pilihan masyarakat ada Agus Harimurti Yudhoyono 11,7%, Puan Maharani 6,5%, Muhaimin Iskandar 2,7%, dan Airlangga Hartarto 1,7%. Untuk pilihan Capres 2024, nama Ridwan Kamil juga moncer dengan raihan 3,9%, mengalahkan Erick Thohir 2,8%. Sandiaga
Sandiaga Salahuddin Uno 2,4%, Puan Maharani 2,2%, Kofifa Indar Parawansa 2,2%, serta Erlangga Hartarto 1,7%, Ganjar Pranowo teratas 26,6%. Ridwan Kamil merupakan pemenang Pilgub Jabar 2018, sebelumnya jebolan arsitektur. ITB itu mengemban amanah sebagai wali kota Bandung, sederet prestasi diraih Ridwan Kamil selama memimpin. Di antaranya mampu melewati krisis puncak pandemi COVID-19 dengan baik, sukses meluncurkan aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam pemeriksaan gejala dini infeksi virus corona. Tercatat pula selama dipimpin Ridwan Kamil, Pemprov Jabar berhasil meraih 345 penghargaan, baik nasional maupun internasional. Anak asli Papua sebut Lukas NMB habiskan uang rakyat, tak pantas jadi pemimpin. Pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau menyebut Gubernur Papua Lukas NMB tidak pantas jadi pemimpin. Untuk itu, ia meminta agar tersangka kasus korupsi di KPK itu mundur dari jabatannya. Sebagai anak Papua, Paulus merasa malu melihat kelakuan Lukas. Selain menjadi tersangka kasus korupsi, Lukas juga disebut telah bikin malu masyarakat Papua setelah kedapatannya foya-foya di tempat kasino di luar negeri. Menurutnya, Lukas tengah memperlihatkan gaya hedonnya dari uang rakyat. Oleh sebab itu, Paulus meminta kepada Lukas untuk menanggalkan jabatannya sebagai gubernur Papua daripada nantinya harus ditangkap KPK dengan status kepala daerah. Ia kemudian menjelaskan kalau permintaannya itu murni berasal dari dirinya sebagai putra Papua. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah membekukan atau memblokir transaksi keuangan tersangka suap Gubernur Papua Lukas NMB. Semua yang diblokir itu ada di 11 penyedia jasa keuangan senilai 71 miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi keuangan di 11 penyedia jasa keuangan yang diblokir seperti perbankan dan asuransi. Diungkapkan mayoritas transaksi di 11 penyedia jasa keuangan dilakukan anak Lukas NMB. Dalam kasus suap yang menjerat Lukas NMB, PPATK telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 12 analisis transaksi keuangan Lukas NMB dari periode 2017 hingga saat ini diserahkan ke KPK. Hasilnya ditemukan transaksi perjudian yang dilakukan Lukas NMB senilai 560 miliar rupiah ke kasino 2 negara. Transaksi dilakukannya secara tunai. Dalam periode singkat, PPATK juga menemukan aliran dana senilai 5 juta dolar Singapura atau dalam mata uang Indonesia sekitar 53,132 miliar rupiah.